Ya, namanya Communication Day ya, yang mana di satu hari itu adalah kegiatan yang full dengan komunikasi. Ya, ada lomba-lomba, kemudian seminar. Kalau kita tarik sejarahnya, kenapa berawal dari atau kenapa bisa menjadi Komde? Karena pada hari itu semuanya itu temanya komunikasi. Dari pagi sampai malam itu komunikasi. Lomba, kemudian seminar, bahkan sampai di pensi. Itu semuanya dikemas dalam proses komunikasi. Kira-kira begitu secara keseluruhan. Komde jadi sebuah ajang ya sebenarnya, salah satu perayaan, tetapi dia menciptakan sebuah kalau kita bilang ajang untuk menyalurkan beberapa hal ya, baik itu akademik maupun non akademik untuk teman-teman semuanya, dan itu mewadai dari semua keseluruhan itu sih menurut saya. Komde Communication itu merupakan hari jadinya ilmu komunikasi. Ibaratnya itu sebagai acara kumpul-kumpul lah, ibaratnya dari segala angkatan kita kumpul di situ buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, atau sekedar seneng-seneng di situ. Komde kalau mau secara kata ya Komde artinya Communication Day, di mana kita menselebrasi milad, kasarnya ulang tahun dari ilmu komunikasi sendiri. Tapi jauh dari itu, bahwa ternyata Komde menurutku secara pribadi adalah ajang di mana mempersatukan semuanya angkatan dari yang paling bawah sampai yang atas, di mana di Komde ini nggak ada yang namanya kamu angkatan berapa, nggak ada. Jadi ajang pemersatu lah Komde itu. Oke, ya benar kata Ijal tadi. Sebenarnya biasanya Komde itu di kisaran Maret April. Mungkin ini kaitannya dengan karena periode tahun kemarin ya, Ormawa yang ada di FSBK itu sempat 2 periode kayak gitu, Jal. Jadi karena pandemi akhirnya pergantian kepengurusan Ormawa pun tersendat kayak gitu. Nah, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi keputusan dalam artian langsung ke Komde 10, karena kan biasanya langsung Maret April kan, makanya ada di Desember gitu, karena kan supaya ada Komde 9-nya gitu, karena yang terakhir kan Komde 8 tuh gitu, Jal. Oke, untuk calon ketua menurut saya pribadi itu orang yang keren-keren banget, karena kan untuk menjadi ketua tuh nggak gampang ya, dan itu memikul beban yang berat banget. Dan kalau dilihat dari historis juga, tahun-tahun sebelumnya yang jadi calon ketua kan nggak ada sebanyak ini, yaitu 3 orang. Kalau tahun kemarin itu kalau nggak salah tuh 2, ya paling banyak 2 lah intinya. Jadi untuk nge-spill nama tahun ini tuh ada 3, angkatan 19 semua kebetulan. Ada Yan Saputra Wijoyo, ada Gilang, dan juga ada Genta gitu. Semua di sini punya pengalaman yang berbeda-beda, dan emang baiknya adalah dikomparasikan menjadi satu, digabungin jadi satu biar jadi bagus. Ya walaupun biasa kan ada debat-debat dan lain-lain, cuman itu bumbu-bumbu aja sih, bumbu-bumbu biar terlihat oh ini kredibilitasnya bagus nih, ini pemikirannya bagus nih. Tapi kalau secara ini, yang aku rasa semua calon pasti menginginkan hal yang terbaik. Semuanya ingin hal yang baik untuk Ilkom sendiri, untuk Komde sendiri. Dan yang terpilih adalah Yan Wijoyo, karena kan yang jadi ketua hanya 1 ya. Tanggapan setelah terpilih menjadi ketua Komde itu, di awalnya itu nggak ada rasa senang ya. Rasanya takut bakalan nggak sesuai ekspektasi orang-orang setelah menjadi ketua Komde ini gitu. Ya, Communication Reborn itu adalah terlahir kembali. Ya, kenapa terlahir kembali? Yang pertama, ya, kita berhadapan dengan situasi yang baru. Oke, pandemi ini kan menghadapkan kita pada situasi baru, pada kebiasaan baru, pada apapun baru. Ya kan, yang tadi ketemu langsung, kemudian kita harus berpisah gitu ya. Kemudian kita berjumpa di udara, kemudian kita berhadapan setelah vaksin itu kita berhadapan dengan blended. Nah, disinilah kita yang tadinya itu mungkin bagi beberapa teman di sini sudahlah aku nyaman dengan online begitu. Tapi begitu setelah vaksin sudah mulai diperlunak, ketemu lagi dengan teman-teman, itu pun harus dihadapkan dengan 2 dunia.
Katakanlah pembelajaran saya ngajar mata kuliah begitu ya, ada yang daring, ada yang luring. Itu berarti ada sebuah dunia baru yang mana kita harus terlahir kembali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa reborn? Karena kita terlahir dengan akreditasi baru, yang mana baik sekali, begitu. Karena memang kita adalah pertama program studi ilmu komunikasi yang menggunakan akreditasi 9 kriteria dan mendapatkan akreditasi baik sekali, begitu. Nah, harapannya nanti di tahun-tahun berikutnya akreditasi program studi ilmu komunikasi UAD bisa naik level up to unggul. Makna dari Communication Reborn itu adalah tema Comday 9 kali ini. Itu maknanya terlahir kembali. Communication Reborn itu terlahir kembali. Jadi di Comday 9 ini kami dari para panitia juga ingin melahirkan kembali komunikasi yang telah bisa dibilang mati atau nggak ada di tahun-tahun kemarin karena akibat pandemi. Jadi komunikasi mati dan kita mau hidupkan kembali di Comday 9 ini dengan kegiatan-kegiatan yang kami adain. Oke, tantangan dan hambatan dari divisi humas sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin tantangan dan hambatan, kalau menurut aku pribadi lebih ke bagaimana aku bisa menyatukan pikiran-pikiranku dengan teman-teman yang lain yang ada di humas. Yang mana kan seperti kita ketahui, aku awalnya ini ketika dibentuk menjadi di divisi humas kan aku nggak kenal nih teman-teman yang lain. Jadi tantangan yang lebih berat kalau menurut aku itu bagaimana aku menyatukan pemikiranku dan juga teman-teman humas yang lain agar goals kita di humas itu bisa tercapai gitu sih. Oke, perihal tantangan dan hambatan ya. Mungkin yang pertama menurut aku adalah konsep awal gitu loh, memulai konsep awal. Karena kan di kreativitas tidak itu ya, nggak bisa keluar langsung dari otak kita itu ide kreatif seperti itu. Ya mau nggak mau ya kita harus nunggu mood dulu, harus biar enak gitu menemukan ide kreatifnya. Disitulah konsep itu datang. Jadi ya terhambat di situ sih, susah nemuin konsep karena mood dari aku jaga mood sendiri juga mood teman-teman aku. Dan juga dari itunya juga, dari manajemen si manusia, dari kan kita di PDD kerjanya berkelompok ya, nggak mungkin aku sendiri gitu loh. Jadi aku harus manajemen teman-teman aku yang ada di divisi untuk biar satu pemikiran dengan aku. Jadi manajemen si buat itunya agak susah sih. Oke, menjadi koordinator divisi akademik sebenarnya lumayan karena awalnya kan kita terkenal dengan divisi online. Jadi lomba-lomba kita online semua. Toh juga kita diskusinya kemarin awal-awal karena belum banyak yang di Jogja sehingga kita online harus memutuskan lomba apa yang mau dibuat, harus membuat peraturan yang ada buat lomba itu sendiri. Jadi agak ada kesulitan di sana. Mungkin itu. Sama terkait lombanya sendiri sih, karena kita kan lomba akademik. Jadi mungkin nggak semuanya itu akademik itu sama. Jadi mungkin yang ada di misal fotografi itu yang ada mungkin di Ilkom, terus di kafe. Nah, tapi kan itu jadi kayak peminatnya kita belum tahu ini banyak apa enggak. Tapi alhamdulillah di Comday 9 ini sungguh luar biasa, nggak taunya ternyata pecah. Jadi nggak cuma di UAD aja, pesertanya banyak, dari UGM ada, dari UI pun ada, dari Presiden University, dari banyaklah di seluruh Indonesia daftar semua di lomba akademik. Badminton. Halangannya palingan ya seperti yang di awal tadi, kayak hambatan pertama itu tentang komunikasi. Kalau sisa yang lainnya itu sejauh ini aman-aman aja. Palingan ya karena ini event offline, palingan kita akan berurusan dengan orang-orang yang secara langsung bertatap muka. Kalau untuk halangan mungkin lebih ke pra ya. Sebelum acara dimulai itu yang pertama mungkin ada miskomunikasi antara kami dengan wasit dan hakim garis. Itu yang menjadi halangan di pra. Cuman sudah diselesaikan sebelum acara dimulai.
Nah, kebetulan banget karena pas banget nih Valen menjadi peserta lomba badminton. Aku mau tahu nih tanggapan Valen terhadap lomba badminton yang dilaksanakan Komde 9 kemarin. Oh, jadi itu buat lomba-lomba seperti yang diadakan oleh Komde, terkhususnya bulu tangkis ya. Itu kayak apa ya? Kayak menyalurkan hobi-hobi dari mahasiswa yang mereka ingin ikutan badminton, cuman wadahnya mana gitu kan. Terus akhirnya adalah dari Komde sendiri ngadain sebuah pertandingan dan jadi mahasiswa bisa ikut serta dalam acara tersebut gitu. Ya, hampir sama dengan badminton, sama-sama offline juga kan. SDM juga kekurangan, jadi kita tuh sedikit yang bisa ngebantu di kepanitiaan futsal gitu. Bener-bener karena event futsal ini bener-bener event krusial yang resikonya gede, jadi kita juga butuh orang-orang yang bisa bertanggung jawab juga sebagai panitia. Gitu. Untuk halangan terbesar untuk persiapan di futsal itu yang pertama miskomunikasi antara pihak lapangan dengan penjaga lapangan futsalnya gitu. Jadi dari kami sudah memfikskan tanggal, ternyata dari pihak lapangan yang punya itu jadwal yang sudah kami lock itu ternyata sudah ada yang ngelok lagi gitu. Jadi halangan terbesar itu lebih ke miskomunikasi antara lapangan, pihak lapangan yang punya lapangan dengan penjaga lapangan. Nah, kemarin itu kalau nggak salah Anggit ini kan terlibat dalam lomba futsal ya? Iya. Nah, kebetulan karena Anggit terlibat dalam lomba futsal di Komde 9, aku mau tahu dong tanggapan Anggit terhadap lomba futsal kemarin. Keren parah. Terus futsalnya berjalan dengan baik, supporternya juga kondusif gitu sih. Seperti yang kita ketahui kemarin itu kan ada rangkaian kegiatan di Komde 9 dan kebetulan kan kamu kemarin itu jadi peserta di lomba futsal, benar? Iya, betul banget. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Uba nih. Apa sih tanggapan Uba terhadap lomba futsal kemarin? Seru banget, ada sedihnya. Sempat gugur di babak semifinal melawan Kating-Kating. Selain itu apa lagi? Dari segi hadiahnya besar banget. Di sekelas ilmu komunikasi, hadiahnya besar banget. Jadi kenapa akhirnya Uba tertarik? Karena pertama emang seru dan hobi. Seru, Dan hobi, juga ya. emang hadiahnya menggiurkan juga ya? Menggiurkan hadiahnya, tertarik banget. Oke. Jadi setelah semua rangkaian lomba dari lomba non akademik ataupun lomba akademik, selanjutnya kegiatan apa yang akan kami lakuin sebagai panitia yaitu nextnya ada konfes. Kalau untuk konfes sendiri sih sebenarnya konfes itu adalah rangkaian acara Komde, bisa dibilang sebagai malam puncak acara. Nah, untuk konfes sendiri ini sebenarnya aku selaku konseptor kayak melanjutkan misi Komde 8 yang belum terselesaikan karena terkendala atau terhalang masalah pandemi. Jadi kami buat acara semeriah mungkin di Komde 9, yaitu di konfes. Mungkin kalau secara kalimat atau secara bahasa konfes itu Communication Night Festival. Cuman kalau kita tarik lagi secara makna, konfes itu adalah sebuah rangkaian acara puncak. Bagi saya loh ini, rangkaian acara puncak yang memang semua ide, semua konsep, semua acara sampai akhir acara itu benar-benar hasil dari kerja keras kita sebagai panitia Komde dan demis-demis yang membantu gitu. Jadi bisa dibilang kalau menurut saya kesimpulannya konfes itu adalah sebuah acara keakraban kita. Ketakutan yang pertama adalah tujuan dari konfes itu takut tidak tercapai, yaitu mengenalkan yang belum kenal dan mengeratkan yang sempat renggang. Dan itu salah satu tujuan dari konfes. Oke, untuk ketakutan dalam mengadakan konfes yang pastinya pasti ada, terutama dari kebijakan pemerintah. Karena kan seperti yang kita tahu juga, apalagi kemarin di Desember ya, akhir tahun, biasanya pemerintah kan ngetatin situasi pandemi itu kan di akhir tahun atau di hari-hari lebaran. Jadi itu agak was-was juga. Mana kemarin itu ada berita Omikron di luar negeri, jadi
kita kan nggak ada yang tahu ya, itu kan di luar kendali panitia ya kan. Tiba-tiba dar pandemi di saat kita lagi nyiapkan kan nangis juga gitu loh. Kalau untuk masalah kesiapan, sebenarnya kami semua panitia yang ada di Komdi 9 itu kalau untuk kesiapan udah siap 100% yang buat acara konvers ini ya. Bisa dibilang kita siap 100% gitu. Seberapa siap, kalau dibilang seberapa siap, aku yakin sih dari semua anggota semuanya siap semua, karena dari rapat-rapat yang diadain juga teman-teman semuanya pada antusias diadainnya konvers ini, dan aku yakin semua dari panitia itu 100% siap semua. Kalau untuk kesiapan secara fisik, secara mental, secara batin kami siap 99% untuk acara konvers. Ya, yang tentunya keren lah. Maksudnya berani maksudnya itu sebagai awal untuk nge-stimulus teman-teman dari prodi lainnya untuk bahwa oh kita udah bisa event offline nih. Karena kita tahu kan kemarin sempat corona kan, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Juga maksudnya keren anak-anak Komdi nge-treat acaranya keren, sininya keren lah. Acara konvers kemarin is gokil kok man. Oke, konvers kemarin ya. Aku boleh tepuk tangan dulu ya kayak. Itu gokil sih. Soalnya yang aku lihat adalah ini kan dadakan, bisa dibilang kayak dadakan, tahu bulat digoreng 500-an gitu kan. Tiba-tiba set dikabarin ada acara gini nih. Gokil nih 2 minggu lagi nih gitu kan. 2 minggu yang baru ada kabar, terus ngeliat anak-anak yang effortnya tinggi banget kayak ayo kita harus bisa bikin kayak gini, harus bisa ngelanjutin hal yang kemarin masih tertunda nih gitu kan. Tanggapanku secara pribadi terhadap konvers, karena ini juga di pandemi ya, teman-teman panitia dan teman-teman Ilkom yang lain bisa menciptakan acara sebesar itu, semeriah itu, semewah itu di kondisi yang sebenarnya tidak ideal. Itu menurutku sudah apresiasi paling tinggi. Di luar maksudnya ya minus pasti ada lah, event sebesar apapun pasti ada minusnya. Tapi kalau dilihat bisa sampai teman-teman Komdi bisa mencapai konvers yang kayak kemarin itu menurutku pencapaian tertinggi. Dan kalau bisa dibilang aku ikut berarti 2018, 19, 20 dari 3 malam puncak acaranya ya. 3 malam puncak menurutku puncak kemarin itu puncak yang terbaik. Acara konvers ya. Acara konvers tuh bener-bener sangat-sangat berkesan ya buat aku sendiri pribadi. Kayak atmosfer dari rangkaian acaranya itu bener-bener well excellent to the top. Menurut saya acara konvers itu acara yang sangat keren sih, di mana di situ angkatan awal 21 sampai angkatan akhir bisa bersatu di acara tersebut gitu. Konversnya seru banget sih, pecah, oh my god, kayak wow, aku kan udah lama nggak pernah lihat konser gitu kan, terus karena pandemi, terus kemarin ilmu komunikasi ngadain acara konvers, jadi kayak wah gila sih ini, keren banget pokoknya. Oke. Jadi tanggapan aku buat acara konvers ya, acara konvers tuh keren banget sih ya. Gak cuman mahasiswanya aja yang berkontribusi dalam acara itu, bahkan dosennya juga ikut ngeramein acaranya. Terus setiap angkatan juga nampilin kan itu, dan itu acaranya asik banget dari awal sampai akhir, nggak ngebosenin, nggak ada boring-boringnya sama sekali buat ngikutin acara konvers pas itu. Konvers kemarin pecah banget sih. Juga kan konvers kemarin itu berhasil mengobati rasa rindu kita-kita yang udah lama nggak nonton konser karena pandemi ini kan. Oke, benar banget. Kalau yang kemarin konvers 9 seru sih. Pecah lah, mantap. Great job buat panitia, keren. Kalau untuk memenuhi ekspektasi itu sangat memenuhi, bisa dibilang sangat memenuhi. Dari awal pun kami nggak expect sebesar ini, itu nggak expect semeriah ini. Tapi ketika kita udah jalanin acara itu,
yang datang juga banyak, antusiasnya juga banyak, meriah banget lah pokoknya. Jadi bisa dibilang melebihi ekspektasi kami seluruh panitia lah. Bukan memenuhi lagi tapi melebihi ekspektasi dari kami. Memenuhi ekspektasi. Kalau di aku sendiri secara pribadi itu benar-benar melebihi ekspektasi aku dari awal, karena aku pikir di awal itu kayak gimana ya, kita ngerjain konfes ini ya seadanya aja lah gitu. Tahu-tahu makin dekat kita makin dekat hari H, aku melihat antusiasme dari teman-teman Ilkom, teman-teman angkatan aku, angkatan atas, kating-kating atau sampai angkatan bawah tuh kayaknya ini acara bakal pecah deh sampai ke hari H gitu, dan ternyata kejadian lah gitu. Bahkan melebihi ekspektasi aku yang di awal banget. Lebih ekspektasinya melebihi dari yang saya kira, karena awal konsep kita A, tiba-tiba B, dan tiba-tiba Z, dan di konfes sendiri udah kita lihat sendiri ternyata pecah, dan itu sangat-sangat di luar ekspektasi. Unexpectable banget sih, karena nggak nyangka gitu loh, bisa ternyata konfes itu benar-benar bisa terwujud dengan segala hal yang kita hadapin. Awalnya yang nggak nyangka, terutama di audiensnya. Jujur ketakutan di awal itu sebenarnya takut nggak ada yang datang nih, karena kan kita ngadain event itu di tengah pandemi gitu kan, jadi ada sebuah ketakutan di situ. Tapi alhamdulillah ketika kita udah menjalankan konfes itu sendiri, ternyata antusias dari teman-teman ilmu komunikasi sendiri itu luar biasa banget, dan intinya banyak banget hal yang unexpectable banget sih kalau di konfes menurut aku. Berarti bisa dibilang memenuhi ekspektasi. Kalau memenuhi ekspektasi bahkan lebih sih kalau menurut aku, karena ekspektasi aku tuh sebenarnya dulu nggak muluk-muluk, yang penting terjalankan aja dulu deh eventnya. Nah setelah kita menjalankan event di hari H, ternyata di luar ekspektasi banget dan luar biasa sih. Oke, Komdi 9 memang beberapa kali panitia itu diskusi dengan saya begitu ya, dengan beberapa pengelola prodi, kira-kira lombanya apa aja, katakan seperti itu. Nah saya bilang karena kita kan dihadapkan dengan situasi pandemi, kemudian kita sudah terfasilitasi, sudah nyaman dengan yang namanya daring. Kenapa enggak kita adakan kegiatan-kegiatan secara daring, yang mana itu jauh lebih murah lah. Secara produksinya itu akan jauh lebih murah, jauh lebih efektif ya. Kemudian terlaksanalah acara Komdi 9 yang itu dikawinkan dengan kegiatan YCD, Youth Communication Day. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Ya begini, saya secara pribadi cukup merindukan kegiatan Komde. Ya, 2020 itu kan, ya mohon maaf ya, karena memang kita harus menyesuaikan keadaan, tidak ada kegiatan sama sekali. Saya juga sebagai pengelola prodi merasa, ini mahasiswa kemana gitu. Nah begitu ketemu tahun 2021, alhamdulillah itu semuanya bisa terlaksana dengan luar biasa. Komdi 9 secara keseluruhan Komdi 9 kulihat alhamdulillah baik. Dalam artian berani membawa konsep-konsep yang sebelumnya belum ada. Ya ibaratnya datang dengan fresh lah, dengan hal-hal yang ditawarkan yang baru. Nggak nyangka, karena jujur ya, awalnya ketika aku masuk ke Komdi 9 ini ada sebuah sedikit rasa keterpaksaan, dan aku ngerasa kok ini event nggak ada feel-nya gitu kan. Tapi setelah aku menjalankan hari-hariku, bersama teman-teman yang lain, panitia yang lain, ternyata kok ekspektasi aku di awal nih salah. Aku ngerasa nggak ada feel-nya, aku yang awalnya terpaksa, jadi bener-bener enjoy banget ngejalaninnya, dan aku bener-bener bisa sesayang itu dengan manusia-manusia yang ada di Komdi 9 ini. Dan sebenarnya dari hal yang udah aku jalanin itu tadi, itu yang udah aku lewatin itu, aku bisa belajar satu hal sih. And now I know that everything in this world need a process. Komdi menurut saya udah bisa mewadahi dari sisi akademik maupun non akademik. Terus di situ juga pendekatannya juga serba digital ya sekarang. Platform-platform digital juga sudah terwadahi, e-sportnya juga sudah ada gitu kan. Sekarang juga nyasar ke TikTok. Kalau tahun kemarin kayak belum ada ya. Sudah ada TikTok juga. Dan di fotografi juga nggak hanya sekedar fotografi, tapi juga teman-teman mempunyai kesempatan untuk bisa bercerita dengan fotonya itu sendiri. Jadi banyak
banyak hal, banyak skill yang akhirnya bisa terwadai di Komde itu sih kalau saya lihat. Full of drama. Karena aku bilang kenapa full of drama, karena kita di sini kan kepanitiaan event solidaritas ya gitu. Kita harus punya chemistry satu sama lain antara panitia gitu. Dari chemistry kita yang awalnya nggak ada sampai chemistry kita itu benar-benar kuat, itu kan dihasilkan oleh drama yang kita bikin gitu. Kayak kita berantem soal konsep, kita nangis-nangisan waktu syuting, kita mengalami kesulitan, kita selalu ketemu, selalu nongkrong setiap harinya. Itu yang bikin chemistry kita jadi ada gitu. Jadi bisa aku bilang tanggapan terhadap Komde 9 ini dari kepanitianya itu ya full of drama tadi untuk meningkatkan chemistry yang ada. Karena aku kan angkatan 20, jadi baru pertama ikut kepanitiaan yang anggotanya banyak banget, yang menurutku ini panitiaan yang besar dan pengalaman di sana banyak banget, luar biasa kita dalam berdinamika, berorganisasi, sehingga jadilah acara-acara yang diwujudkan sampai kemarin terakhir puncaknya Confess itu tanggapannya luar biasa sih. Jadi mungkin ini jadi pengalaman pertama, maksudnya jadi kayak batu loncatan. Oh, di sini aku banyak banget pengalaman, jadi keluar nanti dari dari Komde ini nanti jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk berkepanitiaan seperti itu. Tanggapan aku terhadap panitia Komde, orang-orangnya keren sih. Orang-orangnya tuh mau bekerja. Orang-orang yang peduli dengan Komde 9. Orang-orang yang rela berkorban untuk Komde 9, yang rela ngebantu divisi lain demi mensukseskan Komde 9. Itu keren banget sih menurut gua. Sebenarnya kalau untuk tanggapan buat Komde 9 secara keseluruhan itu bisa dibilang meriah ya menurut aku. Meriah karena kita juga di Komde 9 ada beberapa lomba dari akademik, non akademik. Itu semua kita udah jalanin, itu semua udah kita selesain secara lancar, nggak ada masalah apapun, dan itu cukup meriah mungkin menurut saya. Sampai ke acara malam puncak kita Confess yang benar-benar pecah itu. Kalau tanggapan untuk Komde 9 tahun ini ya, kita tarik lagi ke kepanitiaan. Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari kepanitiaan di Komde 9. Masih banyak evaluasi-evaluasi besar yang harus kita perbaiki di Komde selanjutnya juga. Jadi intinya untuk event Komde 9 ini sudah sangat bagus untuk mengawali kita di era pandemi ini, apalagi setelah masa transisi dari pandemi ke menuju masa yang mungkin bisa kembali normal lagi, itu sudah sangat awal yang bagus untuk acara, terutama untuk panitiaan Komde. Pertama-tama aku mumpung dapat kesempatan ini, aku pengen makasih banget sama panitianya yang udah berusaha sangat maksimal walaupun di pandemi ini ya, tapi acaranya keren banget. Belum lagi kita dikasih kesempatan buat menjalin kebersamaan dengan teman-teman UAD. Untuk acara Komde sendiri, saya sangat salut sih dari kinerja para panitia yang sangat keren banget sih. Para panitia bisa mengadakan dua jenis lomba, yaitu non akademik dan akademik. Dan menurut saya itu menjadi wadah untuk para ilmu komunikasi dan mahasiswa lain di sana. Karena pada lomba PUBG sendiri kan menyangkut dari beberapa mahasiswa lain juga. Jadi itu menjadi wadah untuk mahasiswa berekspresi di acara tersebut gitu. Keren parah. Itu jadi tempat ajang buat penyaluran bakat para mahasiswa-mahasiswi buat terjun ke perlombaan Komde itu. Komde 9 ini berhasil mengembalikan euforia yang telah lama hilang di ilmu komunikasi ini. Terus karena adanya Komde 9 ini, seluruh rangkaian kegiatan ini berhasil menarik perhatian masing-masing angkatan buat berkumpul dan juga menunjukkan kekompakannya. Komde 9-nya dengan berbagai macam rangkaian acara, terus lomba-lomba juga, itu jadi momen buat mahasiswa-mahasiswa Ilkom tuh buat menunjukkan bakat-bakat terpendamnya gitu loh. Jadi ada wadahnya lah buat menuangkan segala hal kemampuannya, yang memiliki ide-ide kreatif, semuanya bisa dituangkan di Komde 9. Oh, tanggapanku buat Komde 9 itu aku kan sering ngumpul sama kalian gitu kan, sering ngelihat kalian rapat,
sibuk banget tuh dari pagi sampai malam. Jadi aku ngelihat pengorbanan kalian gitu, ngabisin waktu, ngabisin tenaga kalian, ngabisin pikiran kalian. Terus aku kayak, wah hebat banget sih anak-anaknya gitu sih. Mereka masih mau gitu buat ngelanjutin komunikasi dari Komde itu tuh gitu. Dari tahun ke tahun sebenarnya begitu aja, maksudnya lomba-lombanya itu aja, pengembangannya juga di situ-situ aja. Kalau Komde 9 sendiri secara mungkin perlombaan dan lain-lain menurutku nggak ada bedanya sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk malam puncaknya memang terlihat bedanya kelihatan, gitu sih. Orang-orangnya kurang konfirmasi mungkin, jadi kan kayak mungkin kalau ke arah sini itu kayak gimana, ke arah situ kayak gimana. Teman-teman juga pada belum tahu mungkin arah pembelajaran mereka kan, mesti tanya teman-teman juga yang udah di ranah ke ke mungkin ke event kayak gimana. Di situ juga pada alhamdulillahnya teman-teman gercep bantuin satu sini is okay sih. Aku big plus buat teman-teman Komde 9. Komde 9, dulu Komde 8. Komde 9 diawali dengan pandemi, diawali dengan corona, dengan kesedihan dulu, dengan prihatin dulu. Terus akhirnya sekarang bisa berjalan, bisa dikatakan selesai ya. Selesai dengan baik, dengan berdarah-darah dan perjuangannya. Tanggapanku pribadi, ini tuh nggak bisa lewat kata-kata tuh loh. Karena yang kemarin, misalkan aku ngomongin Komde 8 dulu ya. Komde 8, walaupun kita udah berjuang, cuman di awal kan kita kaget semua tuh, tiba-tiba pandemi, bla 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 kayak gini. Nah sekarang udah mulai transisi pembaruan zaman lah. Banyak hal bisa di semi luring. Jadinya terus kalian berani untuk ngebikin suatu acara yang besar di tengah, kita bisa nyebut tengah pandemi ya. Tuh gokil sih. Oke, harapan untuk Komde berikutnya yang pasti harus lebih lebih variatif lagi, lebih inovatif lagi, dan lebih pecah lagi lah. Karena kemarin Komde 9 kita udah lihat pecah yang ikut banyak. Nah, Komde 10 harusnya lebih pecah lagi, dan mungkin terkait di kepanitiaannya sendiri, terus di pengorganisasian, di manajemennya sendiri. Jadi manajemen orangnya itu bagaimana, terus manajemen istirahat, terus evaluasi yang kita laksanakan kemarin itu bisa diterapkan lagi di Komde 10 ini. Nanti. Harapan aku buat Komde berikutnya mungkin bisa datengin gue yang lebih gokil dan ngumpulin dari, kalau bisa dari semua itu dirangkup di Ilkom. Ya udah milik Ilkom dan ke luar, jadi ke umum. Ya pastinya harapannya akan semakin lebih baik lagi, dan nantinya panitia yang setelah ini harusnya berkaca juga dari panitia yang sekarang itu, karena itu nanti biar kita bisa lihat apa sih evaluasi yang panitia sekarang, sehingga nantinya untuk panitia yang kedepannya dia bisa menjadi pembelajaran juga kan akhirnya, dan bisa membuat sebuah Komde yang lebih oke gitu ya. Satu kata, kalau saya mungkin tidak cukup satu kata mas, Komde 9 itu. Apa itu? CBL. Cakep banget lah. Sajian khas berselera. Satu kata untuk Komde 9, goks abis. Luar biasa. We made it. Terwujud. Family. Amazing. Swanger. Mantap tenan. Gokil. Mantap. Menggokil. Jospar. Excellent. Parah. Edan. Komde 9 amazing. Pecah. Komde 9 gokil sih ya. Pecah sih. Asik. Nyos.